Tidak semua orang berangkat dari tempat yang kuat. Ada yang memulai dari rasa kecewa, ada yang memulai dari ketakutan, ada juga yang memulai dari luka yang tidak terlihat. Dan saat berbicara tentang disiplin, kita sering hanya membahas tentang jadwal, rutinitas, dan kebiasaan, tapi jarang yang membahas bagaimana caranya tetap disiplin saat hati sedang tidak utuh. Di balik setiap orang yang tampak konsisten, seringkali tersembunyi cerita-cerita rapuh. Ada yang pernah gagal berkali-kali, ada yang merasa tidak pernah cukup baik, bahkan ketika sudah berusaha keras. Dan ada juga yang diam-diam terus melangkah, meskipun tidak yakin kemana arah akhirnya. Pernah suatu waktu, saya berbicara dengan seorang perempuan muda yang sedang berjuang membangun bisnis kecilnya. Dia berkata, "Saya tahu saya harus konsisten. Tapi setiap kali saya gagal, saya merasa semua usaha sebelumnya sia-sia. Rasanya seperti ditarik mundur ke titik nol." Itu perasaan yang sangat manusiawi. Karena kita hidup dalam budaya yang terlalu cepat menilai hasil. Kalau belum berhasil, dianggap belum serius. Kalau belum terlihat sukses, dianggap belum layak diapresiasi. Padahal, proses membangun diri itu tidak selalu terlihat. Kadang justru yang paling berharga terjadi dalam diam. Disiplin bukan hanya tentang melakukan sesuatu berulang-ulang, tapi tentang memulihkan hubungan dengan diri sendiri, terutama setelah jatuh. Seseorang yang disiplin bukan berarti tidak pernah gagal, tapi ia berlatih untuk tidak membiarkan kegagalan menghapus arah. Mari bayangkan seseorang yang sedang belajar naik sepeda. Di awal pasti akan jatuh, tapi bayangkan kalau setiap kali jatuh, ia berhenti total dan berkata, "Saya memang tidak berbakat." Maka sampai kapanpun, ia tidak akan bisa maju. Begitu pula dalam hidup. Jika setiap kesalahan dijadikan alasan untuk berhenti total, maka tidak ada ruang untuk tumbuh. Disiplin sejati muncul ketika seseorang bisa berkata pada dirinya sendiri, "Saya memang belum sampai, tapi saya akan kembali bangkit." Dan kalimat itu bukan bentuk motivasi kosong. Itu adalah bentuk penghormatan terhadap perjalanan pribadi. Kadang kita terlalu sibuk ingin menjadi versi sempurna, sampai lupa bahwa yang paling dibutuhkan adalah menjadi versi yang hadir. Hadir di tengah rasa gagal, hadir di tengah rasa malas, hadir di tengah ketakutan, karena kehadiran itu jauh lebih kuat daripada semangat yang naik turun. Ada satu teknik mental sederhana yang bisa membantu tetap bertahan ketika sedang merasa tidak percaya diri. Namanya ritual pemulihan. Ini bukan teknik rumit, tapi langkah kecil yang bisa dilakukan setiap kali merasa jatuh, gagal, atau tidak berdaya. Misalnya, menulis jurnal 5 menit tentang apa yang dirasakan, membaca ulang catatan keberhasilan kecil yang pernah dicapai, menyebut 3 hal yang disyukuri hari ini, mengatur ulang ruang kerja atau tempat tidur agar terasa segar kembali. Ritual ini adalah sinyal kepada diri sendiri, bahwa hari ini mungkin sulit, tapi hidup belum selesai, dan saya masih punya hak untuk mencoba lagi. Saya tahu kadang dunia tidak memberi ruang untuk lambat. Kita dituntut untuk cepat, untuk kuat, untuk produktif setiap saat. Tapi manusia bukan mesin. Dan disiplin yang sehat adalah yang memberi ruang untuk pulih. Bukan memaksa diri sampai habis. Maka jika saat ini sedang merasa tertinggal, tidak sekuat orang lain, atau bahkan malu karena sempat menyerah, ketahuilah bahwa itu adalah bagian dari proses. Dan proses itu tetap sah, tetap indah meskipun pelan. Hari ini jika hanya bisa mengerjakan satu hal, satu langkah kecil saja, maka lakukan itu. Tidak perlu sempurna, tidak perlu dibandingkan. Yang penting hadir, bertahan, dan percaya bahwa setiap langkah kecil sedang mengumpulkan kekuatan besar di dalam diri. Karena pada akhirnya, bukan siapa yang paling cepat yang akan menang, tapi siapa yang tetap bertahan, bahkan ketika tidak ada yang melihat.